Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur kebaikan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan saya dan saudara. Hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah terbatas dalam kehidupan saya. Sebab karyanya yang terbesar dalam hidup saya dan saudara, karya yang tidak bisa ditandingi oleh manusia, yaitu karya Tuhan Yesus yang sangat sempurna. Mari kita mau katakan, kasih yang terindah hanya kami dapat daripada Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
sebab Engkau kukagumi Bapa. Seumur hidup kami Engkau kukagumi karya-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Biar Tuhan dalam hidup ini kami mau berjalan bersama Tuhan, mempercayai bahwa Tuhan Yesus saja yang sanggup dan memelihara, memberikan yang terbaik, dan memberikan kami kemampuan dan kekuatan supaya kami boleh mampu menjalani hari-hari kami bersama Tuhan. Bapa, kami mau mendengarkan dan merenungkan sabda firman-Mu, bukan cuma mendengar, tetapi kami mau melakukannya setiap hari, supaya kami hidup ini sesuai dengan rencana Tuhan, yaitu rencana indah yang Kau siapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berbicara Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan, layakkan dan sucikan hamba-Mu ini, supaya apa yang hamba katakan, pikirkan, boleh menyenangkan hati Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Tuhan adalah Yesus sebagai Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur pada hari ini Bapa baik buat saya dan saudara. Dan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, semua karena kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Hari ini kita mau baca bersama-sama di Roma 11 ayat 33 sampai ayat yang ke-36. Yang berbunyi demikian. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Paulus bukan penulis Alkitab pertama yang berbicara tentang Allah yang tidak terselami di dalam Roma 11 ayat 33 sampai 35. 2000 tahun sebelumnya, Ayub yang dipercayai hidup di sekitar zaman Abraham. Dia bertanya, dapatkah engkau memahami hakikat Allah yang menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Bahkan Nabi Yesaya dengan tepat merangkum ketidaksanggupan kita untuk sepenuhnya mengenal Allah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Namun Allah ingin kita mengenalnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal Aku, yaitu bahwa Akulah Tuhan. Dalam Yeremia 24 ayat 7, bahkan di Ibrani 8 ayat 10 sampai 11, Rasul Yohanes menyatakan juga kepada kita bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, Dialah yang menyatakan. Di Yohanes 1 ayat 18, Yesus sendiri menegaskan, jikalau sekiranya kamu mengenal Aku, kamu juga mengenal Bapa-Ku. Meski kita dapat memahami segala sesuatu, mengenal Allah, Yohanes berkata bahwa setiap orang yang mengenal Yesus juga mengenal Allah. Amin, saudara. Kita boleh percaya bahwa setiap kehidupan kita, peluang adanya kekayaan tak ternilai yang berada di luar jangkauan kita, bahkan di luar kemampuan kita. Mungkin itu membuat kita frustasi atau membuat kita tidak yakin dengan diri kita. Rasanya sudah pasti akan ada orang-orang yang mendukung upaya untuk mencapai demi memperoleh kekayaan. Namun bagaimana dengan peluang kekayaan yang dapat kita raih?
Tidakkah semua orang ingin meraihnya? Semua orang ingin sukses. Semua orang ingin hidup lebih baik, ya saudara. Tetapi dalam suratnya kepada jemaat abad pertama di Roma, Rasul Paulus berbicara tentang kekayaan yang dapat diperoleh, yang kita temukan dalam relasi kita dengan Allah. Ia menuliskan, "Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah." Bahkan pakar Alkitab James Denney menyebut kekayaan tersebut sebagai kekayaan kasih yang tak terselidiki, yang memampukan Allah untuk melakukan jauh lebih besar daripada sekedar memenuhi kebutuhan dari dunia ini. Bukankah itu yang memang kita butuhkan, ya? Bahkan melebihi bongkahan emas, ya, yang tak terjangkau pun kita dapat menambah. Kekayaan itu adalah hikmat dan pengetahuan Allah yang terkandung dalam kitab suci dengan pertolongan Roh Kudus. Dan saya percaya bahwa ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, maka Allah akan menuntun kita untuk menggali kekayaan tersebut agar kita semakin mengenal serta memuliakan Dia. Amin saudara. Ketika kekayaan di dunia ini mungkin terasa sulit, terasa tidak mudah, terasa banyak tantangan, banyak hambatan, terasa bahwa mungkinkah kita akan mendapatkannya. Tetapi di sini firman Tuhan sungguh menegaskan bahwa hidup ini kita diajarkan untuk berfokus kepada Tuhan. Kita hanya berusaha, selebihnya kita menyerahkan kepada Tuhan supaya tidak frustasi, supaya kita tidak merasa stres, supaya kita tidak merasa bahwa ini sulit. Tetapi kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, pasti segalanya dipermudahkan. Hari ini saya dan saudara mau menghidupi firman Tuhan. Ketika kita mau menghidupi firman Tuhan, mari kita belajar membuang pikiran-pikiran sulit, membuang pikiran-pikiran yang menghambat kita untuk maju. Sebab di dalam Tuhan kita harus bertumbuh maju ke depan, bertumbuh menjadi pribadi yang selalu memuliakan Bapa di sorga. Bertumbuh bukan saja dalam hal mengerjakan pekerjaan, bisnis, atau hal apapun di dunia, tetapi bertumbuhlah dalam rohani. Ketika rohani saya dan saudara bertumbuh dalam keyakinan kita kepada Tuhan, berfokus kepada Tuhan saja yang memberikan hidup, maka kita akan merasa bahwa kita bisa menikmati hidup ini. Karena ketika kita menikmati hidup ini, itu berarti kita tepat meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Orang yang meletakkan kepercayaannya kepada Tuhan, dia dapat menikmati hidup dan dia merasa bahagia. Walaupun kenyataannya dia harus melewati badai, tetapi dia tahu kemana dia letakkan harapannya, kemana dia letakkan kepercayaannya, yaitu kepada Tuhan. Maka apapun badai yang dihadapi, dia tetap bahagia, dia tetap menikmati hidupnya, karena dia belajar, dia percaya bahwa hidupnya tidak sendiri, karena dia bergantung kepada Tuhan. Saudara mau mengandalkan Tuhan dalam segala hal, mengandalkan Tuhan bukan dalam hal senang atau hal susah, tetapi dalam segala hal yang harus kita jalani, kita mengandalkan Tuhan. Bukan saat senang kita lupa, tetapi saat senang maupun susah, kita mau meletakkan kebahagiaan, kesusahan kita kepada Tuhan. Sebab Dia yang memelihara hidup saya dan saudara. Ketika pemeliharaannya sempurna dalam hidup saya dan saudara, maka tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan, sebab Allah kita Allah yang setia. Mari saudara, mari kita meletakkan semuanya kepada Tuhan.
Kekayaan kita adalah kekayaan di dalam Tuhan. Hati kita harus kaya. Ketika hati kita kaya, maka iman kita kaya, maka harta dunia akan mengikuti. Jangan kebalik, saudara. Jangan kaya harta dulu, baru nanti kaya hati, kaya iman. Tetapi kayakan hatimu terlebih dahulu. Orang yang kaya hatinya, dia terbebas dari iri, dengki, cemburu. Orang yang kaya hatinya, dia tidak mudah mengeluh, tetapi gampang bersyukur. Karena dia tahu orang yang kaya hati, dia punya damai sukacita. Dia punya sukacita yang tidak pernah terlambat. Bahkan pertolongan Tuhan selalu ada buat orang yang memiliki hati yang kaya. Saudara boleh punya banyak harta, tetapi saudara harus tahu bahwa hati kita harus kaya. Kalau harta saudara kaya, tetapi hati saudara tidak kaya, saudara tidak punya kemampuan untuk menikmati. Untuk itu, untuk menikmati harta kita di dunia, kayakan hatimu. Orang yang kaya hati, dia punya hati yang penuh belas kasihan, hati yang melihat ke bawah, hati yang selalu melihat orang-orang yang tidak mampu, hati yang selalu mengasihi, hati yang tidak menyimpan iri dengki, hati yang selalu melihat juga bahwa Tuhan yang sanggup, bahkan dia mengingat bahwa harta yang dimiliki adalah pemberian daripada Tuhan. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami bahwa kekayaan yang kami miliki ini adalah kekayaan yang Tuhan titipkan kepada kami. Untuk itu kami mau berfokus kepada hati kami. Kayakan hati kami Tuhan, sehingga iman kami boleh timbul. Dan ketika iman kami timbul, maka apapun yang di dunia ini akan mengikuti kami. Sebab dunia ini hanyalah titipan, karena apa yang kami miliki adalah pemberian daripadamu. Untuk itu kami mau belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam hidup ini. Kami mau mengerti rencana Tuhan, bahwa Engkau baik dalam segala hal. Ketika kami memutuskan untuk hidup percaya dan menyerahkan kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.